Semangat pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya sendiri bernama Parno Lesmanalu, Sarjana Teologi Magister Pendidikan. Unit kerja SMA Negeri 1 Kolang. Pengajar praktik saya Bapak Ahmad Marsudi, SPD. Fasilitator saya Ibu Nur Halimah Harahap, SPD. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, saya Lasmaria Jai, SPD, Unit Kerja SD Negeri 15805 Pinang Sore 15 di Kecamatan Pinang Sore. Pengajar praktik saya Bapak Ahmad Marsudi, SPD, dan fasilitator saya Ibu Nur Halimah Harahap, SPD. di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Riko Wendy Panjaitan, SPD, Unit Kerja SMA Negeri 1 Kolang, Kecamatan Kolang. Pengajar praktik saya Ibu Ani Herlina Sari, SPD, dan fasilitator saya Ibu Nur Halimah Harahap, SPD. pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dengan Alur Tirta untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa baik, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Sehat Pak, puji Tuhan ya. Saya dengar Bapak mau melakukan coaching ya? Oh iya, Bu, saya sudah ada janjian dengan seorang rekan sejawat, ya, ada yang mau dicurahkan kepada saya. Begitu. Jadi apa nih kira-kira kompetensi yang sudah Bapak miliki untuk melakukan coaching nanti? Oh, baik, Bu, ya, jadi kompetensi yang sudah saya persiapkan dalam diri saya, ya, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ketika mau melakukan percakapan ataupun coaching. Yang pertama, Ibu, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Selain 3 kompetensi itu, ya, kompetensi yang harus dimiliki ataupun yang harus dipersiapkan dalam mensukseskan sebuah coaching, Alur Tirta itu harus tidak boleh dilewatkan begitu saja. Apa itu Tirta? T itu tujuan, I-nya adalah identifikasi, kemudian R-nya adalah rencana aksi, dan TA-nya, ya tadi kan Tirta, tanggung jawab. Jadi itulah yang saya sudah persiapkan. Jadi dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach tadi nih, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin lebih Bapak kembangkan? Sebenarnya keseluruhannya sih, Bu, yang 3-3 itu. Maksud saya Pak yang lebih spesifik lagi untuk diobservasi gitu. Oh gitu ya. Dari 3 itu saya nanti yang lebih mau kembangkan ini mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan dengan rasa. Itu, Bu. Jadi mendengarkan dengan rasa ya Pak ya. Nah, kompetensi inti yang ingin Bapak bisa dikatakan Itu saja. dari kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan tadi, kira-kira apa nih indikator ketercapaiannya yang sudah Bapak persiapkan? Saya ingin menunjukkan kemitraan dengan coach saya. Terjalin semacam ikatan emosional yang baik, dan semua persoalan-persoalan yang dia curhatkan kepada saya mencoba untuk mendengarkannya dengan penuh perhatian, dengan aktif.
Oh begitu ya Pak. Oke Pak, kalau begitu silakan Pak dilaksanakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Riko, apa kabarnya nih Pak? Wah, puji Tuhan Pak, sehat selalu Pak. Dalam kondisi sekarang ini masih tetap diberi kesehatan. Gimana nih dengan Bapak, sehat juga Pak? Puji Tuhan, sehat juga Pak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Gimana nih Pak perasaan Bapak sepanjang hari ini? Adakah yang menyenangkan atau barangkali juga kekecewaan atau bagaimana gitu? Bisa diceritakan Pak? Oh, kalau yang menyenangkan tadi sih Pak, tadi baru bangun tidur, kemudian sarapan, kemudian ada harapan ingin ngobrol sama Bapak, jadi saya sudah menggebu-gebu nih ingin berjumpa dengan Bapak. Yang tidak menyenangkan ya paling tadi karena kebetulan hujan Pak, jadi sempat terganggu perjalanan mau berjumpa dengan Bapak, tetapi puji Tuhan akhirnya bisa juga bertemu dengan Bapak, dimana kita nanti bisa saling mengobrol Pak. Oh gitu Pak ya. Gimana nih Pak? Kemarin katanya pengen ngobrol dengan saya ya. Iya Pak, kan saya sudah japri sama Bapak Pak. Saya ingin cerita dulu dengan Bapak karena ada pengen yang diomongin dengan gitu Pak. Kayak mau ini, kayak mau gitu loh, kayak kepikiran. Jadi pengen butuh teman curhat kayak gitu Pak, biar yang ada di pikiran ini nggak muncul-muncul, nggak hilang begitu loh Pak. Oke Pak Riko ya, boleh Pak Yodo ya. Gak usah khawatir dengan saya Pak. Nah, percakapan kita ini hanya antara kita Pak ya, antara kita. Walaupun di sini mungkin ada teman saya nih, Ibu Lasma sebagai observer, ya, tetap dijamin Pak rahasianya ya kan Bu ya. Nggak akan keluar bocor kemana-mana, ini hanya untuk kepentingan pembelajaran di CGT aja Pak ya. Oke Pak Riko ya, apa nih yang Bapak mau omongin dengan saya kok sampai harus minta bertemu, mau janjian ketemu hari ini Pak? Bisa diceritakan Pak? Begini Pak, ada sesuatu yang mengganjal nih Pak di pikiran saya, semacam ada yang tidak bisa saya ungkapkan. Di sekolah peran saya sebagai guru, di satu sisi saya diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi salah satu supervisor, di mana tugas supervisor itu adalah bagaimana itu mensupervisi rekan atau guru yang ada di sekolah. Nah, yang saya menjadi dilema di saat ini Pak adalah ketika saya ingin melakukan supervisi, ya saya tidak ingin para guru itu dijudge atau dilabeli berdasarkan dengan standar-standar atau parameter yang sudah ada di dalam standar penilaian itu. Tapi nanti bagaimana para rekan guru ini bisa merefleksikan dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh rekan-rekan sejawat ini selama di sekolah Pak. Dalam artian saya tidak ingin di guru-guru itu dijudge atau dilabeli dengan supervisi ini Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak minta saya untuk bertemu dengan Bapak, mau ngomongin ada masalah yang dihadapi Bapak ya, yaitu masalah bahwa kepala sekolah Bapak meminta Bapak untuk mensupervisi rekan-rekan sejawat, gitu kan Pak ya? Iya Pak, benar sekali. Di satu sisi harus menjalankan amanah dari pimpinan untuk mensupervisi, tapi di sisi lain karena Bapak ini merasa ya rekan sejawat nih yang mau disupervisi, apalagi rekan sejawat ini kan bermacam-macam nih Pak ya, seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang guru yang senior, ada guru yang juga yang junior, apalagi ada yang lebih senior dari Bapak. Ditambah lagi dengan ketika nanti membuat penilaian-penilaian, karena kan memang mensupervisi Pak kan harus tetap ada penilaian Pak ya. Benar. Mau tidak mau harus ada nilai ya dari hasil supervisi itu. Nah,
Jadi semacam jadi dilema Pak ya. Di Iya. satu sisi menjalankan amanah dari pimpinan, di sisi lain harus juga apa namanya memberikan penilaian-penilaian atas hasil dari supervisi dari rekan-rekan sejawat itu Pak. Iya. Nah Pak Riko, kita ini kan punya waktu 15 sampai 20 menit ini ke depan Pak Riko. Ya, Bapak ingin dapatkan apa dari percakapan kita ini? Ya, yang pasti ingin saya dapatkan Pak, ya pemecahan dari masalah atau konflik yang saya hadapi ini. Nantinya mudah-mudahan Pak dengan bisa mengobrol dengan Bapak, saya bisa menemukan nanti solusi atau dilema yang saya hadapi ini Pak, sehingga saya merasa nyaman dalam melakukan tugas saya ataupun peran saya sebagai supervisor yang diminta oleh kepala sekolah Pak. Kalau dari pengalaman Bapak selama ini, kan itu kan adalah rekan sejawat Bapak ya Pak ya? Iya. Artinya bukan orang lain, artinya tetap dalam satu atap, satu lingkungan pekerjaan yang setiap hari bisa jumpa dengan mereka. Dari pengamatan dan pengalaman Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan mereka seperti itu, ya, sehingga Bapak menjadi ini merasa ada konflik batin ini, ya, bisa Pak dijelasin Pak, kira-kira Pak? Ya, itulah Pak sebenarnya konflik batinnya. Begini ya Pak ya, ketika saya diminta oleh kepala sekolah untuk mensupervisi rekan sejawat, saya bingung dengan hati saya Pak. Karena bagaimanapun kita tahu ketika kita mensupervisi ini artinya itu dianggap oleh rekan sejawat kita itu menjudge atau menilai. Saya tidak ingin itu Pak, seperti itu terjadi ketika saya melakukan supervisi. Dalam artian bagaimana supervisi ini Pak tetap terjalan, tapi dalam prosesnya itu bisa ada proses kesetaraan antara rekan guru dan yang supervisornya Pak. Itu yang membuat saya menjadi dilema Pak. Saya tidak ingin dianggap sebagai seorang yang lebih baik dari rekan-rekan guru saya, karena saya pun pernah merasakan bagaimana itu disupervisi dan fungsi saya juga sebagai guru. Jadi saya tidak ingin dianggap seperti itu Pak, dilabeli atau dijudge Pak. Gitu Pak ya. Kira-kira Pak masih ada menurut Bapak yang menyebabkan seperti itu Pak, konflik batin tadi, mungkin masih ada lagi Pak selain yang Bapak jelasin tadi? Wah, masih sih Pak. Ya, Silakan Pak, silakan. yang pastinya Pak kita tahu sendiri Pak ya, di semua sekolah itu beragam usia umur para guru, ada yang muda, ada yang senior, ada yang sudah katakanlah berpengalaman di bidangnya sendiri. Ya tentunya Pak ketika kita ingin melakukan supervisi, karena saya kebetulan ini Pak masih muda loh Pak gitu, jadi saya tidak ingin dianggap loh ketika saya ingin mensupervisi rekan guru yang lebih tua dari saya, bahwa saya itu seolah-olah lebih baik dari dia Pak. Jadi saya takut nanti para rekan guru itu berpikiran seperti itu dengan saya Pak ketika saya diminta menjadi supervisor oleh kepala sekolah Pak. Oke Pak ya, jadi udah jelas nih Pak ya, yang Bapak tadi itu ada memang latar belakangnya dan penyebab penyebabnya. Ya, nah yang menjadi pertanyaan lagi buat Bapak, kalau kita buat skala ini Pak, nih, Bapak Ibu guru rekan sejak Bapak itu, skala 1 sampai 10. Ini di skala berapa lah kira-kira kebetulan Bapak Ibu guru rekan sejawat yang di sekolah Bapak itu? Sebenarnya beragam sih Pak, tapi bisa saya lihat hampir 50% itu Pak, para guru atau rekan sejawat itu masih di skala 6 Pak gitu Pak. Gitu Pak ya. Jadi masih di skala 6 Pak ya. Iya. Padahal kita harapannya nanti kira-kira di harapan berapa? Kalau Bapak inginnya setelah percakapan kita ini, harapan Bapak skala berapa nih? Harapan saya Pak pastinya para guru ini bisa berada di skala 9, bahkan kalau bisa Pak 10 Pak gitu Iya, Pak. ya. Iya, semua pasti menghendaki yang terbaik ya Pak ya. Benar Pak. Kira-kira ya, apa yang sedang Bapak pikirkan untuk Bapak lakukan ini ke depan? Yang saya pikirkan untuk kedepannya gini Pak, ketika saya ingin nantinya melakukan supervisi, artinya
pra supervisi begitu Pak. Saya dulu berkomunikasi dengan rekan sejawat atau guru apa itu tujuan supervisi ini, kemudian mengkomunikasikan bahwa ketika supervisi ini dilakukan itu bukan untuk menilai Bapak Ibu guru, tetapi bagaimana nanti dari hasil supervisi ini bisa dijadikan refleksi bagi kita antara rekan dan Bapak Ibu guru. Ya, terlebih dahulunya saya juga harus menyampaikan ini di awal kepada mereka agar nantinya ketika dilakukan supervisi itu tidak ada rasa yang menjanggal Pak. Artinya mereka merasa nyaman dan bahagia Pak ketika saya nantinya diminta melakukan supervisi Pak. Oh, begitu Pak ya. Iya Pak. Kira-kira ya bisakah Bapak lakukan itu Pak? Kalau dilakukan mudah-mudahan Pak bisa saya lakukan, karena bagaimanapun ketika kepala sekolah sudah memberikan tugas ini kepada saya, artinya saya juga harus bisa melaksanakannya di lapangan. Intinya Pak, bagaimana nanti saya mensupervisi guru itu mengkomunikasikan dulu di awal Pak tujuan supervisinya, sehingga para rekan guru tadi seperti yang saya katakan merasa nyaman, bahagia dan senang. Tidak terjadi proses saya merasa lebih baik gitu loh dari mereka Pak. Artinya sama-sama setara loh kita di dalam hal ini, gitu maksud saya Pak. Kalau dalam waktu dekat ini, mana yang paling bisa Bapak lakukan itu? Kalau yang paling bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak, ya saya berkomunikasi dulu Pak, baik itu di sekolah ataupun di luar, ketika bertemu dengan Bapak atau Ibu guru yang akan disupervisi. Artinya berbincang-bincang seperti ini dari dulu Pak, biar ada rasa nyaman, biar bagaimanapun ada koneksi antara kita itu timbul Pak, biar tidak nanti pada saat supervisi seperti seolah-olah dinilai begitu loh Pak. Nah Pak Riko ya, kapan itu bisa Bapak lakukan itu? Supervisi ini akan saya lakukan itu Pak 2 minggu setelah nantinya kelas 12 melaksanakan UAS. Tapi sebelum melaksanakan supervisi ini Pak, tadi sudah saya katakan sama Bapak, di awal nanti saya dalam waktu dekat ini sebelum supervisi berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat atau guru yang supervisi Pak. Oke, baik. Jadi Bapak katakan tadi kira-kira 2 minggu yang akan datang Pak ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Baik Pak Riko ya, tadi sudah Bapak sampaikan masalah-masalah yang Bapak hadapi. Bapak juga sudah mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya, dan juga Bapak juga sudah memikirkan tadi apa yang akan dilakukan ya Pak ya. Jadi dan kemudian Bapak juga sudah membuat satu rencana ke depannya kira-kira minggu akan datang untuk melakukan supervisi itu ya Pak ya. Nah, baik Pak, jadi saya juga senang mendengarkan itu Pak ya. Jadi tolong nanti dikabari saya Pak ketika sudah Bapak melakukan itu ya, supervisi tadi, yang tidak lagi Bapak merasa ada konflik batin lagi. Iya benar sekali Pak. Tidak lagi rekan-rekan sejawat itu merasa dilabeli, dijudge bahwa dia itu apa namanya, kok masa ini yang junior yang mensupervisi saya, ya kan? Padahal sebenarnya dimikirkan bersama. Karena itu amanah dari kepala sekolah Pak ya. Nah, jadi tolong Pak ya nanti dikabari Pak. Saya juga ini penasaran Pak loh. Penasaran nih mendengarkan apanya hasil daripada supervisinya, hasil dari apa yang kita cakapkan pada siang hari ini Pak. Pastinya Pak, saya akan komunikasikan dengan Bapak, nanti kita atur juga Pak, kapan kita bisa lagi ngobrol bersama. Oke, baik Pak Rigo, kita sudah melakukan percakapan ini selama kira-kira 15 sampai 20 menit Pak Rigo. Yang mau saya pertanyakan dan kepada Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Wah, kalau itu Pak pastinya keren sekali sih Pak. Ya ketika kita itu melakukan supervisi itu dalam artian ada aturan atau standar yang sudah baku yang tidak bisa kita ubah. Tapi bagaimana nanti ketika kita melakukan supervisi itu pada prosesnya Pak.
di prosesnya itu bisa kita kembangkan menjadi ada proses yang kesetaraan antara supervisor dengan rekan guru, sehingga dari situnya nanti Pak timbul bagaimana kita itu saling belajar, merefleksikan dari apa yang sudah kita lakukan, sehingga kedepannya kita bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang bisa lagi kita tingkatkan, begitu Pak. Jadi yang Bapak rasakan setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang Bapak rasakan? Wah, senang sekali Pak rasanya. Akhirnya setelah ngobrol sama Bapak, perasaan saya menjadi plong. Pikiran yang tadi yang kemana-mana bingung nggak bisa disampaikan, setelah bercerita dengan Bapak, akhirnya saya menemukan oh begini loh. Artinya saya tidak lagi merasa takut gitu loh Pak ketika mengemban tugas ini. Jadi sudah plong lah Pak, gitulah perasaan saya saat ini Pak. Gitu Pak ya. Jadi saya pun juga Pak berterima kasih kepada Bapak ya. Saya dilibatkan Bapak untuk menjadi teman curhat Bapak nih, untuk menyampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak ya. Oke Pak ya, itu saja Pak yang bisa kita lakukan saat ini. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Pak di lain waktu saya bisa lagi ke Pak untuk ngobrol sama Bapak. Oh boleh Pak, silakan Pak. Kita nanti Pak. Iya, kita bisa ngobrol sambil makan sambil minum gitu loh Pak, biar Boleh, Pak. biar nantinya apa yang sudah saya sampaikan ini akhirnya bisa sama-sama juga Bapak tahu begitu loh dari hasil percakapan kita ini. Oke. Jadi saya berterima kasih banyak loh Pak dari hasil percakapan ini Pak. Baik Pak, gimana tadi percakapannya dengan coaching? Ya lumayan bagus Bu ya, sangat akrab ya, coachingnya menyampaikan curhat-curhatannya semuanya, kita juga belajar untuk mendengarkan dengan baik. Oke, jadi untuk mencapai indikator pengembangan yang Bapak inginkan tadi, apa nih yang sudah Bapak laksanakan tadi? Ya itu tadi Bu ya, saya sudah mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa Bu. Ya, oke. Jadi tadi saya perhatikan antara coach dengan coachee sudah terjalin yang namanya kerjasama yang baik, dan percakapan alur ceritanya juga sudah terlihat. Dan tadi juga Bapak sebagai coach telah memberikan perhatian penuh kepada coachee, memahami apa yang menjadi masalah dari seorang coachee. Bapak mendengarkan dengan optimal dan memperhatikan apa yang menjadi keluhan daripada coachee. Dan tadi juga Bapak sudah memberikan beberapa pertanyaan terbuka sehingga kompetensi yang dimiliki oleh seorang coachee itu dapat tergali. Oke Pak. Nah, jadi kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan lebih lagi supaya menjadi seorang coach yang baik ke depannya? Kedepannya Bu, saat melakukan coaching lagi ya, tentu 3 kompetensi itu harus dikembangkan Bu ya. Kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Ini yang harus dikembangkan, dan juga alur ceritanya jangan sampai juga lupa Bu ya. Tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, sama-sama Bu, terima kasih banyak juga. Selamat siang Pak. Selamat siang.